Menulis lagu adalah salah satu kegiatan aktivitas yang sangat-sangat saya suka. Bahkan saya sudah mulai menulis lagu sejak kelas 3 SMP. Itu betul ya? Jadi saya sudah mulai menulis lagu itu sejak saya duduk di kelas 3 SMP. Terus ketika naik level SMA, kegiatan saya atau aktivitas saya dalam menulis lagu makin tidak terbendung. Alasan saya kenapa saya suka sekali menulis lagu adalah karena saya penikmat musik ya. Saya mendengarkan lagu-lagu dari bermacam genre, baik dari musisi Indonesia maupun musisi mancanegara. Semua saya dengarkan. Metallica, Megadeth, Sixpence None the Richer, Lisa Loeb, lagu-lagu kenangan, White Lion, Bon Jovi, Boyzone, Backstreet Boys, Celine Dion, Tori Amos, Radiohead, semua saya dengarkan, musisi Indonesia yang saya dengarkan, Club Project, Iwan Fals, Slank, Bunga Citra Lestari, Reza Artamevia, betul ya? Project Pop, semua. Jadi memang saya tidak secara khusus mendengarkan genre musik tertentu, semua saya dengarkan. Saya menulis lagu untuk saya nikmati sendiri ya. Sepanjang perjalanan saya menulis lagu, ada yang saya nikmati sendiri, ada yang saya rekam, lalu pernah juga sempat saya tawarkan ke musika. Itu ketika kuliah di Seni Musik Universitas Pasundan Bandung. Pernah saya bikin demo 6 lagu, lalu bikin lagi 1 lagu, ya kayak gitulah. Terus. Dan banyak sekali lagu-lagu yang tidak bisa saya selesaikan, gagal. Tapi saya suka gitu. Karena buat saya pribadi, berkarya, berproses itu nilainya jauh lebih saya suka. Gimana kalimatnya? Berproses dalam berkarya. Di video ini saya bahas tentang menulis lagu ya. Bagi saya prosesnya itu jauh lebih bernilai dibandingkan hasilnya. Dulu ketika saya duduk di bangku SMP, SMA, udah nulis lagu, lalu bercita-cita membawakan lagu itu sendiri. Lalu ketika kuliah menulis lagu, bercita-cita membuat band dan orang lain yang menyanyikan lagu-lagu yang saya tulis. Lalu beranjak dewasa lagi, menulis lagu, bercita-cita memasarkan lagu itu untuk dijual kepada mereka yang membutuhkan lagu. Lalu semua cita-cita berubah, tapi tetap garisnya adalah saya suka menulis lagu. Biasanya saya seringkali menulis lagu dengan gitar akustik, lebih nyaman.
Walaupun beberapa kali saya mencoba untuk menulis lagu dengan piano, tapi saya lebih nyaman menulis lagu dengan gitar. Eh, ya itulah alasan saya mengapa saya begitu suka kegiatan aktivitas menulis lagu. Saya ambil kertas kosong, saya ambil pulpen atau pensil, saya ambil gitar. Biasanya prosesnya adalah saya tulis lirik dan saya mainkan langsung nadanya, melodinya dengan gitar. Atau ketika lagi main gitar, tiba-tiba menemukan melodi yang saya suka, lalu saya tambahkan lirik. Proses yang juga dilakukan oleh banyak musisi di luar sana. Menulis lagu itu caranya bisa bermacam-macam, dan saya juga mencoba banyak cara. Saya nulis lagu rap, saya rekam. Terus saya menulis lagu rap, saya rekam di salah satu studio teman. Terus hasil rekamannya selesai, saya bagikan ke beberapa orang, lalu saya nikmati sendiri. Ada yang seperti itu. Lalu lagu anak-anak, saya menulis lagu anak-anak, saya ikut sertakan ke sebuah perlombaan soundtrack lari ke pantai. Ada sebuah perlombaan menulis lagu anak untuk soundtrack film Lari ke Pantai. Kalau nggak salah ya, judulnya Lari ke Pantai, kayak gitulah. Itu saya ikuti juga. Seperti yang saya katakan tadi, bagi saya pribadi, berproses dalam berkarya itu jauh lebih bernilai. Lalu yang saya suka dengan aktivitas saya menulis lagu adalah menulis sebuah lagu itu bagi saya pribadi adalah sebuah perjalanan yang tidak tahu akan berakhir di mana. Jadi masih seperti misteri lah ya. Jadi saya nulis lagu, temanya mungkin udah dapet lah, tapi hasil akhirnya tidak ada yang tahu. Apakah nadanya harus seperti ini, nadanya harus bagaimana gitu kan. Jadi ketika saya memutuskan untuk menulis lagu, saya ambil kertas kosong, saya tulis, lalu saya mainkan. Di menit pertama, di menit kedua, sampai 5 menit pertama masih meraba-raba. 10 menit ketemu, akhirnya nanti kurang lebih setengah jam atau 1 jam terjadilah atau terciptalah sebuah lagu. Dan kalau saya berbalik ke 1 jam sebelumnya, saya tidak punya lagu itu. Jadi itu masih misteri. Nah, itu yang menyenangkan. Karena saya tidak tahu akan seperti apa hasilnya, gitu. Kita nggak bicara bagus jelek ya. Kalau bagus atau tidak bagus itu kan setiap orang seleranya berbeda-beda. Saya percaya bahwa tidak ada satu lagu pun di dunia ini yang disuka oleh semua orang. Demikian juga saya tidak percaya ada satu lagu pun di dunia ini yang dibenci oleh semua orang. Setiap lagu bagi saya itu pasti akan menemukan pendengarnya. Terlepas pendengarnya atau penikmatnya atau yang suka hanya 1 orang atau 10 orang atau 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, 10 atau 100 juta orang, 1 miliar orang, setiap lagu akan menemukan tempatnya masing-masing. Nah, bagi saya itu menarik gitu, karena saya pun tidak menyukai semua lagu yang beredar di dunia, dan saya pun juga tidak membenci lagu-lagu yang beredar di dunia. Ngerti kan? Jadi buat saya, ketika saya sudah selesai membuat lagu dan saya anggap lagunya sudah selesai, itu sudah merupakan pencapaian bagi saya.
saya punya lagu yang pernah saya dengarkan ke salah seorang artis, tidak perlu saya sebut ya, saya sebut lah, nggak apa-apa lah. Kikan Coklat. Saya pernah memperdengarkan karena ketika saya bekerja di radio, saya berkenalan dengan banyak orang di dunia musik. Saya pernah wawancara Adam, bukan Adam dong. Adam Silon Seven ya. Adam Silon Seven. Kalau drummernya waktu itu Anton. Adam Silon Seven, dari kontak dengan manajernya. Hal seperti itulah intinya saya mendapatkan kontak manajernya Kikan Coklat karena saya sangat mengagumi karya-karya Kikan Coklat sejak album pertama. Nah, saya bikin 2 lagu yang ketika prosesnya itu saya bayangkan wajah Kikan ketika dia menyanyikan lagu yang saya tulis. Jadi saya mengikuti nada yang sering kali dia pakai. Saya mencoba memikirkan bagaimana ketika dia menyanyikan lagu itu, ya kan? Dan ketika lagunya sudah jadi, saya perdengarkan ke Kikan Coklat, dan dia merespon. Saat itu masih pakai ini BlackBerry, masih BBM, belum ada WhatsApp kayaknya, masih BBM, BlackBerry, masih PIN. Saya punya PIN-nya, lalu saya share lewat BBM, lalu dia merespon gitu. Dan sampai detik ini saya masih terus berharap, ingin sekali, dan hanya Kikan yang pas, yang cocok untuk menyanyikan 2 lagu yang sudah saya dengarkan ke dia, Kikan Coklat. Kayaknya udah lupa ya. Gak apa-apa, seperti yang saya bilang, mungkin di video ini membagikan pesan bahwa berproses itu jauh lebih bernilai dibanding hasilnya. Nikmati prosesnya. Toh sekarang saya juga tidak fokus ke musik, tapi masih tetap suka dengan menulis lagu. Nah, di bulan Maret 2021 saya menulis sebuah lagu religi. Sepertinya tidak lama lagi akan dirilis, dan bukan hanya singlenya saja tapi juga video klipnya. Saya tidak mau bercerita banyak tentang lagu itu di video ini ya, tapi setelah video ini mungkin nanti akan ada video yang menceritakan tentang lagu religi itu. Lalu mungkin nanti akan ada juga video tentang behind the scene pembuatan video klip lagu religi itu. Dan lagu religi ini memang rencananya akan dirilis menyambut dan mewarnai bulan puasa, bulan Ramadan tahun ini, 2021. Video ini saya rekam tanggal 15 Maret 2021. Nah, besok tanggal 16 Maret 2021 itu akan dimulai produksi video klip. Lagunya sudah direkam tanggal berapa ya, lupa, awal Maret lah.
awal Maret tanggalnya saya lupa. Awal Maret tanggal berapa ya? Awal Maret 2021 direkam. Lagunya sendiri saya tulis itu seingat saya ya, November 2020. Lagunya saya tulis bulan November 2020, direkam awal Maret, lalu video klipnya dibuat 16 Maret 2021. Semoga bisa rilis nanti untuk menyambut dan mengisi bulan Ramadan. Lagu religi. Stop di situ lah ya, saya nggak mau bercerita lebih banyak tentang lagu itu. Ya itulah mengapa saya begitu mencintai salah satu aktivitas saya, yaitu menulis lagu, karena menyenangkan. Mengasah keterampilan, mengasah menulis lirik, lalu memainkan melodi, lalu mengaransemen, lalu jika ada lagu yang cocok maka akan dibawa ke studio rekaman, terus berproses lagi di studio rekamannya gitu kan. Jadi ya itulah keseruannya. Seru. Apalagi ketika kita jauh dulu sebelum ada pandemi Covid, ketika saya masih kuliah, menyanyikan lagu sendiri di atas panggung. Melihat respon penonton. Lalu yang mengasihkan lagi, ada salah satu lagu saya yang saya tulis itu ketika kuliah, saya kirimkan ke beberapa radio di kota Bandung, lalu mendengarkan lagu kita diputar di radio. Itu pengalaman yang menyenangkan. Ada salah satu lagu yang urutannya kayaknya saya masih ingat deh. Ketika masuk charts itu 10, lalu minggu berikutnya 10, 7, 4, 3. Tidak 2, tidak 1. Jadi mentok di chart ketiga. 10, 7, 4, 3. Lalu balik lagi 6 berapa? Hilang. Tapi kan lumayan ya. Maksudnya saya sangat menikmati prosesnya. Ketemu sama teman-teman, mengaransemen lagu. Seingat saya mengaransemen lagu itu sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi masih mengaransemen. Ya sudahlah. Dan sampai detik ini saya masih punya waktu untuk menulis lagu. Terlepas akan dirilis atau tidak, bukan masalah besar. Saya suka kegiatan untuk menulis lagu. Ya sudah, saya tulis lagu minimal untuk dinikmati sendiri.